Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali lagi di pertemuan kedua. Saya harap kalian semua tetap berada dalam keadaan baik-baik saja dan tetap menaati protokol kesehatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tetap pada pokok pembahasan kita yaitu bab 1, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Dan tetap juga pada kompetensi dasar 3.1 yaitu mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Baik anak-anak, sekarang kita akan lanjut pada poin selanjutnya. Yang pertama itu Allah dan keluargaku. Nah, pertama-tama kita perlu memahami dulu siapa Allah dalam kehidupan keluarga kita saat ini. Yaitu Allah dalam kehidupan keluarga ialah sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Pemberi hidup, dan sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga, bahkan pribadi kita, dan juga sekaligus sebagai arahan tentang kebenaran. Kenapa Allah disebut sebagai pencipta? Saya harap kalian semua sudah memahami Allah adalah sebagai Sang Pencipta dan sebagai Sang Pemberi hidup. Selanjutnya, di sini pada poin ini, seorang anak akan mempunyai dua dimensi kehidupan yang sedang dan yang akan dijalaninya. Di satu sisi, anak yang berkembang menjadi remaja berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Di sisi yang lain juga, kelak ia juga akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang anak perlu disiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. Karena dilihat dari dua macam yang harus dijalani oleh seorang anak, yaitu dia akan menjalani masa remajanya dan sudah menjadi bagian dari keluarga tersebut, dan setelah itu yang nantinya pasti akan membentuk sebuah keluarga yang akan datang. Jadi perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara menurunkan berbagai macam hal-hal yang baik yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua untuk tetap mendidik anaknya dengan baik. Nah, selanjutnya, sadarkah kita saat ini ada berbagai macam hal peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ada kasus perselingkuhan, ada banyak anak remaja yang terjerumus dalam narkoba, miras karena akibat sendi-sendi keluarga Kristen itu hancur. Yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa sebenarnya anak memiliki dua macam yang harus dijalani. Dia akan menjalani masa remaja itu dan sudah menjadi bagian dari sebuah keluarga, dan nantinya dia yang akan meneruskan keluarga tersebut dan akan membentuk sebuah keluarga juga. Hal itu akan terjadi dengan baik. Tetapi kalau anak-anak tidak dididik dengan baik, maka hal ini akan terjadi. Kenapa? Karena sendi-sendi keluarga Kristen sudah hancur. Tidak ada hal-hal yang harus disampaikan lagi dalam keluarga. Itu yang Ibu perlu sampaikan mengenai poin ini. Terus, berkaitan dengan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi bahwa keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari perannya dengan cara memperlakukan nilai-nilai kehidupan, sehingga menjadi perpanjangan peranan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Menyampaikan isi Alkitab, bagaimana makna isi Alkitab tersebut, bagaimana perintahnya, bagaimana nasihatnya. Jadi orang tua, terutama orang tua sudah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga untuk tetap membina, untuk tetap terus membina anak-anaknya untuk menjadi anak yang baik. Jadi tidak heran kalau orang tua itu setiap hari mengomel, jika kita mungkin melakukan sebuah kesalahan, mengomel, yaitu demi kebaikannya kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan saat ini, kita tidak boleh melawan sama orang tua. Ketika orang tua menasihati hal yang baik, kita terima itu. Karena demi siapa? Demi kita sendiri juga begitu. Kita lanjut anak-anak. Pentingnya peranan keluarga Kristen antara lain. Yang pertama itu keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani.
Yang artinya bahwa keluarga adalah tempat kita dibentuk untuk tetap hidup sesuai dengan nilai-nilai iman Kristiani. Ketika dalam keluarga kita sudah dididik bagaimana bersikap yang baik, bagaimana melakukan sesuatu hal yang baik, maka kita akan mampu melakukan itu di dalam lingkungan di mana kita berada. Bahkan pada umumnya masyarakat luas. Berperilaku yang baik serta berhubungan dengan hal yang baik, yaitu dalam hal ini rohani. Karena pusat utama dari pendidikanlah orang tua atau keluarga. Jadi, karena pusat utama pendidikanlah keluarga atau orang tua, maka orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, ataupun bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab. Kita sebagai kakak juga mungkin bisa menjadi teladan. Kita sebagai adik juga mungkin bisa menjadi teladan. Gitu. Selanjutnya, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Kenapa dikatakan sebagai keluarga itu tempat bernaung kudus? Karena di dalam keluarga adanya tempat kedamaian. Ya, kalau keluarga sudah, kalau sendi-sendi keluarga Kristen di dalamnya itu sudah hancur, maka itu bukan disebut sebagai keluarga tempat bernaung kudus, tidak lagi disebut seperti itu. Tapi kalau keluarga tetap melakukan tugas dan perannya dalam kehidupan Kristiani, tetap memberlakukan nilai-nilai yang baik, itu masih tempat bagaimana ia tempat bernaung kudus. Kita lanjut, yang kedua itu keluarga sebagai keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik itu secara fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya. Ya, boleh dibilang bahwa keluarga adalah tempat di mana dapat menunjukkan hal yang baik sekaligus menjadi teladan, baik itu secara mental, emosional, maupun spiritual. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, itu kita tetap mencerminkan kasih Allah antara sesama dengan sesama, antara Tuhan dengan kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya keluarga sebagai pencerita. Apa yang harus diceritakan? Yaitu menceritakan karya-karya Allah dalam kehidupan keluarganya. Karya-karya apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita selama ini? Apa yang Ia lakukan dalam kehidupan kita? Kabar-kabar kesukaan atau kesucian apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang harus kita perlu terima ketika orang tua mungkin menasihati kita setiap hari, mengomel ini mama, ini bapak, ini setiap hari mengomel terus, marah-marah terus, sedikit-sedikit marah. Mereka bukan marah sama kita sebenarnya. Saya harap ketika orang tua mungkin berbicara tentang hal yang seperti itu, saya harap kalian tetap mendengarkan hal itu. Karena demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan mereka. Ya, mereka juga memiliki tugas. Ya, mereka menjalankan amanah dari Tuhan untuk tetap mendidik anaknya dengan baik. Itu yang harus ibu tekankan dan yang harus anak-anak semua pahami mengenai hal seperti ini. Ini bukan hanya saja materi, tetapi juga sekaligus sebagai pedoman sebagai anak-anak Tuhan saat ini. Kita lanjut, poin yang kedua, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Melibatkan Tuhan artinya segala sesuatu yang harus dilakukan harus tetap melibatkan Tuhan. Tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri, tidak bisa kita mengandalkan orang lain, tidak bisa kita melakukan itu semua hanya di kita punya kekuatan sendiri. Saya punya papa mama orang kaya kok, saya punya opa oma orang kaya. Tidak bisa begitu. Saya punya orang tua hebat. Jadi apa yang saya mau itu bisa saja tercapai. Tidak bisa seperti itu. Karena tanpa Tuhan, papa mama bukan siapa-siapa juga, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi di sini kita harus perlu melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Mengapa sih kita itu harus melibatkan Tuhan? Nah, dalam keluarga Kristen ada hal yang khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan, serta pemberohan hidup oleh Tuhan. Yang pertama kita akan membahas mengenai berkat Tuhan. Berkat Tuhan artinya bahwa karena dengan melibatkan Tuhan, kita memperoleh berkat Tuhan.
Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya saja dilihat dari segi materi, melainkan sukacita, kedamaian, serta nafas kehidupan. Yang artinya bahwa berkat Tuhan itu dipahami bukan hanya saja ketika saya minta ini Tuhan kasih, ketika saya minta ini Tuhan kasih. Contohnya, saya minta motor Tuhan kasih, saya minta HP Tuhan kasih, saya minta ini kalau tidak ada beras di rumah, saya mohon sama Tuhan saya dapat beras. Nanti tidak ada makan di rumah, saya mohon sama Tuhan saya dapat makanan. Bukan seperti itu, bukan hanya itu saja berkat Tuhan. Berkat Tuhan di sini dikatakan bahwa ada sukacita. Ketika kita sudah merasakan sukacita, kedamaian dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, di sekolah maupun dimanapun kita berada, itu sudah berkat Tuhan. Tapi ada satu hal yang paling berperan dalam kehidupan kita ya berkat Tuhan, itu adalah nafas kehidupan. Biar ada materi, tapi tidak nafas kehidupan sama saja. Jadi ketika kita masih hidup, contohnya bangun pagi, kita itu harus bisa untuk saat teduh. Malam mau tidur harus saat teduh, bersyukur sama Tuhan. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena kita masih menikmati berkat Tuhan lewat nafas kehidupan yang kita nikmati pada pagi hari ini. Seperti itu. Nah, salah satunya sebuah keluarga yang melibatkan Tuhan adalah Abraham. Itu kalian baca Kejadian 24 ayat 1 dan juga bisa kalian baca secara menyeluruh mengenai kisah Abraham. Abraham rela semua hartanya itu dikorbankan, hilang semua hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk Tuhan. Inilah. Dan Obed-Edom beserta keluarganya membiarkan tabut Tuhan tinggal dalam kehidupan mereka. Itu terdapat dalam 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-11. Kita lanjut poin yang kedua, pengampunan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna, jadi kita perlu melibatkan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang mampu menebus dosa-dosa kita. Ibu mau tanya sama kalian semua, apakah di sini ada manusia yang sempurna, yang tidak berdosa? Jadi, saya yakin kita semua adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak sempurna, manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Jadi, ketika kita sudah menyadari akan hal itu, jadi perlu kita melibatkan Tuhan. Kenapa kita perlu melibatkan Tuhan? Karena Tuhan yang mengampuni dosa kita. Karena dengan Tuhan kita mampu menjalankan hubungan yang baik. Sebenarnya kita sudah tidak ada lagi hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah memutuskan hubungan kita ketika Adam dan Hawa sudah tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan. Jadi tapi karena Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, Tuhan yang sudah berjanji untuk tetap melingkupi, untuk tetap menjaga dan melindungi umatnya, Tuhan rela itu mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya dosa kita itu terampuni. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gitu? Ya tetap mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Karena tanpa Tuhan saya dengan dia mereka tidak akan mampu melakukan apa-apa. Seperti itu. Itu poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga itu pembaharuan oleh Tuhan. Kenapa kita perlu pembaruan oleh Tuhan? Ya karena di dalam Tuhan kita memperoleh pembaruan hidup, yaitu hidup baru. Di sini Ibu perlu tekankan. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa sebenarnya kita sudah tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan dosa kita. Tapi karena Tuhan sudah rela mau mengampuni dosa kita, setelah itu Tuhan mengampuni dosa kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, maka kita diperbaharui. Yaitu diperbaharui yang artinya hidup baru. Mungkin ketika saya minum minuman keras, ketika saya melawan sama bapak mama, ya saya perlu bertobat. Yaitu setelah kita bertobat, kita mendapatkan pembaruan hidup yang baru. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kehidupan yang baru atau hidup yang baru, atau sudah mendapatkan pembaruan hidup dari Tuhan, kita tidak boleh lagi untuk melakukan hal yang sama. Tapi kita tetap hidup yang baru, yang artinya sikap yang baru, tidak mau melakukan hal yang sudah biasa dilakukan lagi, tapi hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti itu. Mungkin itu saja materi pembelajaran kita pada hari ini, dan tidak hanya 2 poin saja yang kita pahami saat ini, dan
bab 1-nya sudah habis dan ibu akan memberikan tugas. Nah, sebelum ibu memberikan tugas, ibu memberikan sebuah perumpamaan dulu mengenai melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ibu mau menjelaskan sebuah perumpamaan. Contohnya ada bunga yang ditanam dan ada 2 macam pohon bunga yang ditanam di sebuah halaman rumah. Dan bunga yang satu ini setiap hari disirami oleh tuannya. Diberikan pupuk dan setiap hari itu disiram-siram terus, maka bunga tersebut menjadi subur. Tetapi bunga yang satu ini tidak disirami, tidak diberikan pupuk. Jadi antara bunga yang satu dengan bunga yang kedua ini pasti memiliki sebuah perbedaan. Sudah ditanam sama-sama sebenarnya, tapi memiliki sebuah perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Yang satu subur, yang satu sudah tidak hidup lagi. Arti mati sudah itu bunga, tidak hidup lagi, layu lah gitu. Nah, begitu juga dengan kita punya kehidupan sebagai keluarga Kristen. Ketika kita tidak mampu atau ketika kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, maka kita akan menjadi seperti bunga yang satu, yang layu, yang kering. Kenapa? Karena kita tidak diisi dengan firman Tuhan, karena kita tidak mendidik anak kita dengan baik, atau kita mungkin tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Di dalam keluarga tidak ada kedamaian, maka kita akan menjadi seperti bunga yang satu ini tadi. Tapi ketika kita menjadi keluarga Kristen yang mampu mendidik anak dengan baik, mendengarkan orang tua kita ketika mereka menasihati kita, mengekspresikan kasih Allah dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar kita, maka kita akan menjadi seperti bunga yang segar tadi. Kenapa demikian? Karena kita sering diisi dengan firman Tuhan. Kita sering diisi dengan nasihat-nasihat yang baik, maka kita terbiasa melakukan hal seperti itu. Begitu juga dengan bunga tadi. Kalau tidak disiram, maka dia tidak akan hidup. Kalau tidak diberikan pupuk, maka dia tidak akan subur. Sama juga dengan kita punya keluarga. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, tidak diisi dengan pedoman kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kita tidak akan menjadi keluarga yang harmonis, tidak akan menjadi keluarga Kristen yang patut diteladani oleh orang-orang yang di sekitar kita. Jadi itu perumpamaan yang ibu perlu sampaikan kepada kalian semua, semoga bisa memahaminya. Lalu ibu akan memberikan tugas lagi. Yang pertama ini, diskusikan bersama orang tuamu di rumah pengalaman tentang peran Tuhan dalam kehidupan bersama keluarga yang pernah dirasakan. Ini bisa didiskusikan bersama orang tua, opa, oma, atau intinya keluarga yang ada dalam rumah. Khususnya bisa kita tanyakan sama mama, bapak, selama ini sebenarnya apa sih peran Tuhan dalam kehidupan kita punya keluarga yang pernah mama rasakan. Setelah mama sudah menceritakan itu, kalian mulai sudah untuk menulis kembali refleksi untuk diri sendiri dan keluarga tentang peran Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, ketika sudah menceritakan itu peran Tuhan dalam kehidupan saya itu seperti apa, lalu apa sih respon saya terhadap Tuhan? Tuhan sudah banyak menolong saya, lalu apa respon saya kepada Tuhan? Itu yang perlu kalian kerjakan, dan tugas ini tidak dikumpulkan langsung pada hari ini, tapi ibu berikan waktu itu kumpul tugasnya Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Jadi ibu memberikan waktu yang lama seharap kalian bisa mengerjakannya. Kalau sudah, silakan ditulis di kertas folio atau juga di buku tugas, difoto lalu diupload di Classroom. Mungkin itu saja yang ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.